Di antara bintang-bintang yang bersinar di langit kuno Haran, lahir seorang anak yang akan mengukir namanya dalam sejarah ilmu pengetahuan. Ikuti kisah Sabit bin Qurrah al-Harani, seorang ahli astronomi dan matematikawan yang perjalanan intelektualnya menembus batas zaman dan peradaban, memperkaya dunia dengan penemuan-penemuan yang luar biasa. Dan inilah kisahnya. Di tengah keheningan malam yang dingin, sebuah bintang terang di langit kuno Haran menjadi saksi kelahiran Sabit bin Qurrah pada tahun 836 Masehi. Lahir dalam keluarga yang menghargai ilmu pengetahuan, Sabit tumbuh dengan kisah-kisah para astronom dan matematikawan legendaris. Ayahnya, seorang ilmuwan lokal, adalah pengaruh awal yang membentuk rasa ingin tahu Sabit yang besar. Haran bukan hanya rumah bagi Sabit, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, di mana ia mengambil langkah pertamanya dalam dunia matematika dan astronomi. Dengan keinginan untuk memperdalam ilmu pengetahuannya, Sabit berangkat ke Baghdad, ibu kota intelektual dunia Islam pada masa itu, sebuah langkah yang akan membuka bab baru dalam hidupnya. Sesampainya di Baghdad, Sabit bergabung dengan Bait al-Hikmah, madrasah dan perpustakaan legendaris yang menjadi tempat berkumpulnya para cendekiawan terbesar zaman itu. Disinilah Sabit akan memulai transformasinya dari seorang pelajar menjadi seorang maestro di bidang astronomi dan matematika, menyiapkan diri untuk meninggalkan jejak abadi dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dengan semangat yang tak tergoyahkan dan rasa ingin tahu yang mendalam, Sabit bin Qurrah memulai perjalanannya di jalan ilmu pengetahuan yang akan membawanya pada penemuan-penemuan yang mengubah dunia. Sejak usia muda, Sabit menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pasti. Dia memulai pendidikannya di Haran sebelum berpindah ke Baghdad, pusat keilmuan pada masa itu. Baghdad, kota di mana ilmu pengetahuan dan budaya berbaur dalam harmoni yang sempurna, membuka pintunya untuk Sabit, seorang pemuda dari Haran yang haus akan pengetahuan. Di jantung Baghdad, Sabit menemukan rumah baru di Bait al-Hikmah, perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan yang legendaris, di mana dia terpilih untuk belajar di bawah naungan cendekiawan terkemuka. Di bawah bimbingan cendekiawan Yunani, Hunain Ibnu Ishaq, Sabit mempelajari dan menerjemahkan karya-karya besar para filsuf Yunani ke dalam bahasa Arab, membuka harta karun pengetahuan bagi generasi mendatang. Hasil kerja kerasnya mulai membuahkan hasil ketika Sabit menemukan teorema-teorema baru dalam matematika. Hal ini memperluas pemahaman tentang bilangan dan geometri yang sudah ada sebelumnya. Dengan langit sebagai peta dan bintang sebagai panduan, Sabit juga mulai mengembangkan teori-teori astronominya, merenungkan dan memperbaiki model-model planet yang diwarisi dari ilmuwan terdahulu. Melalui dedikasi dan kecemerlangan intelektualnya, Sabit bin Qurrah tidak hanya memperkaya perpustakaan Bait al-Hikmah, tetapi juga mengukir jalannya sendiri sebagai salah satu pemikir terkemuka di zamannya. Di dalam dinding Bait al-Hikmah, Sabit bin Qurrah mengeksplorasi dunia angka dengan penemuan yang akan mengubah wajah matematika dengan teorinya tentang bilangan amikal. Dalam bidang geometri, Sabit memperkenalkan teorema yang memperluas pemahaman kita tentang proporsi dan simetri, menantang dan memperkuat teori yang diwariskan oleh Euclid. Langit tidak hanya menjadi peta bagi Sabit, tetapi juga ladang eksperimen ilmiah. Penelitiannya tidak hanya merevisi, tapi memperkaya tabel gerakan planet yang telah ada, memberikan keakuratan yang belum pernah tercapai sebelumnya. Dengan wawasan yang tajam, Sabit juga memperkenalkan metode baru dalam menghitung dan meramalkan gerakan bintang, sebuah kontribusi yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu astronom terdepan zaman itu. Kontribusi Sabit tidak hanya mempengaruhi ilmuwan di dunia Islam melalui terjemahan karya-karyanya, ia juga memberi dampak besar kepada para pemikir Eropa selama abad pertengahan. Melalui bakat dan kegigihannya, Sabit bin Qurrah tidak hanya mengukir nama dalam sejarah ilmu pengetahuan, tapi juga membuka jalan bagi generasi ilmuwan yang akan mengikuti jejak langkahnya. Dengan pena yang tak pernah lelah, Sabit bin Qurrah menyusun sejumlah karya penting yang akan mendefinisikan pengetahuan bagi banyak generasi. Beberapa karya beliau yang fenomenal di antaranya. Kitab Fil Karastun adalah salah satunya, sebuah eksplorasi mendalam tentang prinsip-prinsip dinamika dan timbangan. Dalam kitab Fi al-Haya, Sabit menjelajahi kosmologi, menawarkan wawasan tentang struktur alam semesta yang berlapis-lapis,
yang pada masa itu merepresentasikan pemahaman paling maju tentang kosmos. Kitab Fi Amal al-Astrolab atau buku tentang pembuatan astrolab. Tersabit menjelaskan cara membuat dan menggunakan astrolab, alat penting dalam astronomi dan navigasi. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis, tetapi juga menyoroti pemahaman astronomi yang mendalam. Kitab Al-Sid al-Sabi atau buku tabel Sabian. Ini adalah tabel astronomi yang merinci gerakan benda-benda langit, yang sangat penting untuk perhitungan kalender, penentuan waktu salat, dan astrologi. Kitab Fitahkik. Mana al-Nail Wahdihi wa al-Amal Bihi. Kitab ini berkenaan penelitian tentang akar dan perbatasannya, dan bekerja dengannya. Kitab Fihal Asikal al-Mutalat, wa al-Murabba wa al-Muhtalit minhuma. Dalam buku ini, Sabit menjelaskan metode untuk memecahkan masalah geometris yang melibatkan segitiga dan bentuk lainnya, menunjukkan kecemerlangan matematikanya. Kitab V.L. Karastun. Buku ini mengeksplorasi prinsip-prinsip hidrostatik, yang menunjukkan ketertarikannya pada aspek fisika fluida. Karya-karya Sabit menunjukkan jangkauan dan kedalaman pemahamannya yang luar biasa di berbagai bidang ilmu pengetahuan, keahliannya dalam menerjemahkan dan memperluas karya ilmuwan Yunani dan Helenistik juga memungkinkan pengetahuan ini dilestarikan dan diperkaya selama abad pertengahan. Sebagai seorang guru, Sabit mewariskan ilmunya kepada generasi berikutnya, tidak hanya melalui kitab, tetapi juga melalui pengajaran langsungnya yang penuh semangat dan inspiratif. Terjemahan karya-karya Sabit ke dalam bahasa Latin membuka jalan bagi ilmuwan Eropa untuk mempelajari dan membangun atas dasar penemuan-penemuannya, memastikan bahwa warisannya bertahan lama setelah dia berlalu. Warisan Sabit bin Qorah terus hidup, menginspirasi astronom dan matematikawan modern hari ini. Namanya dihormati sebagai simbol dari kecerdasan dan dedikasi yang tidak kenal lelah terhadap pengetahuan. Dari langit malam haram ke perpustakaan kuno Baghdad, dari pergulungan yang ditulis dengan tinta hingga terjemahan yang mempengaruhi dunia, Sabit bin Qorah telah menorehkan garis tak terhapuskan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Sabit bin Qorah meninggal pada tahun 901 Masehi di Baghdad, meskipun telah berabad-abad sejak kepergiannya. Pengaruhnya dalam dunia ilmu pengetahuan masih terasa hingga hari ini. Sebagai penutup, Sabit bin Qorah tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang pemikir yang ide-idenya telah melewati batas waktu dan geografi, menginspirasi generasi demi generasi. Demikian kisah Sabit bin Qorah. Tunggu kisah ilmuwan Islam lainnya di channel ini.